Halo guys, terima kasih buat kalian yang udah ngeklik video ini. Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu dan baik-baik aja. Kali ini aku bakal ngebahas sama kalian tentang kasusnya Reinhard Sinaga. Ia tampak biasa, lulusan S2, orang yang ramah, pendiam, pekerja keras, tapi di balik apartemen kecilnya di Princess Street tersimpan horor yang gak bisa dibayangkan siapapun. Yaps, Reinhard Sinaga, seorang mahasiswa Indonesia yang tinggal di Inggris. Bukan karena politik, bukan karena korupsi, dia dikenal karena ia mencatat sejarah sebagai pemukul rantai terbesar dalam sejarah modern dunia. Oke, kita awali dengan profil dan kehidupan awalnya Reinhard. Si Reinhard ini dia lahir di Jambi pada tanggal 19 Februari pada tahun 1983. Dia itu berasal dari keluarga Tionghoa Indonesia. Ayahnya seorang pengusaha sukses. Dia berpindah ke Manchester tahun 2007 untuk melanjutkan pendidikan S2 dia di bidang arsitektur di University of Manchester. Lalu dia itu lanjut ke S3 di Leeds University tapi belum lulus. Dia itu dikenal dengan kepribadian yang supel, ramah, sering ke gereja, seorang yang openly gay, yaitu hidup lebih bebas di Inggris daripada di Indonesia, sering ke klub malam. Dan ya siapa tahu ternyata dia tuh sering ke klub untuk mencari mangsanya. Modus operandi yang dilakukan si Reinhard. Hampir semua korbannya itu pria muda, heteroseksual, mabuk berat, sendian, dan dalam kondisi yang gak sadar. Modusnya si Reinhard ini, dia itu pertama-tama menunggu di luar klub malam, yaitu seperti Factory, DIY, atau Fifth Club. Kemudian dia itu ngedekati pria yang kelihatan mabuk. Terus dia tuh kayak menawarkan bantuan atau tumpangan atau tempat tidur di apartemennya. Ya, kamu lagi kelihatan mau berat. Kayaknya semua panggur mah mending ke apartemenku dulu istirahat. Dan setelah korbannya sampai ke apartemennya, dia itu membius korban tersebut. Kemungkinan dia itu menggunakan GHB atau Rohypnol. Buat kalian yang belum tahu, GHB atau Rohypnol ini yaitu dua zat yang sering dikategorikan sebagai death-trip drug atau obat pemerkosaan karena keduanya itu dapat digunakan untuk melumpuhkan korban secara fisik maupun mental tanpa persetujuan mereka. Kalau GHB ini, dia itu cara kerjanya menginduksi rasa relaksasi, euforia, dan dalam dosis tinggi menyebabkan kehilangan kesadaran dan dapat menyebabkan amnesia, pusing, mual, kejang, hingga bisa menyebabkan kematian apabila digunakan dalam dosis yang berlebihan. Efek waktu kerja GHB ini tuh bisa sampai 3-6 jam. Dan untuk Rohypnol ini, cara kerjanya itu menyebabkan sedasi ekstrim, relaksasi otot, amnesia anterograde, atau tidak mengingat kejadian selama efek obat bekerja, penurunan kesadaran, dan hilangnya kontrol motorik. Nah, makanya korban-korbannya si Reinhard Sinaga ini tuh nggak mengingat kejadian-kejadian atau hal-hal yang dilakukan sama si Reinhard ke si korbannya. Dan efek waktu kerja obat ini tuh bisa bertahan sampai 8 dan 12 jam. Ngeri banget sumpah. Ketika si korban gak sadar, si Reinhard mulai melakukan aksinya dan dia merekam semua dengan ponselnya. Keesokan harinya ketika si korban bangun, dia itu kayak dalam kondisi bingung. Kok bisa ada di tempat lain ini kan? Dia tuh gak pernah mengancam korban, semua tuh dilakukan dalam diam dan sistematis. Awal pengungkapan yang mengejutkan. Titik baliknya Reinhard Sinaga itu terjadi pada tanggal 2 Juni 2017 sekitar pukul 5 pagi. Seorang korban bangun saat masih dalam keadaan ditanya sama dia. Dia tuh tiba-tiba sadar dan ngelawan si Reinhard. Ketika dia berhasil kabur, dia itu tadi sempat ngambil ponselnya si Reinhard dan langsung dia bawa ke polisi. Dan ternyata setelah diselidiki, isi ponselnya si Reinhard ditemukan lebih dari 3.000 video. Ditemukan catatan, rekaman, bahkan wajah-wajah korban yang gak tahu apa yang terjadi pada mereka. Dan investigasi pun berlangsung selama 2 tahun. Korban yang teridentifikasi
sekitar 209 pria dan diduga korban sesungguhnya itu mencapai lebih dari 250 korban. Oh my god, sadis. Proses hukum dan vonis si Reinhard Sinaga. Pada bulan Januari 2020, Reinhard dinyatakan bersalah atas 136 kasus pemerkosaan, 14 percobaan pemerkosaan, dan 8 kasus pelecehan seksual. Dia itu dihukum seumur hidup minimal 30 tahun penjara tanpa pembebasan bersyarat. Sidang terbagi dalam 4 golongan karena banyaknya korban. Hakim Suzanne Godard menyebutkan, "Kamu adalah predator seksual paling keji yang pernah saya hadapi." Dan polisi Manchester menyebutkan kasus pemerkosaan terbesar dalam sejarah hukum Inggris. Reaksi dunia dan Indonesia terhadap kasus ini. Di Inggris, reaksi publik yang luar biasa meledak, dukungan kepada korban itu melimpah. Kampanye, edukasi tentang bahaya GHB, predasi seksual, dan kesadaran di ruang publik meningkat. Sedangkan di Indonesia, identitas pelaku bikin geger warga negara Indonesia karena dia adalah bagian dari kita. Keluarga Reinhard awalnya menyangkal ibunya pernah mengatakan kalau dia gay, lebih baik dimati saja. Kasus ini mewujudkan bangsa, membuka diskusi soal kekerasan seksual pada laki-laki, privasi korban, dan gangguan psikologis dan predatorisme. Siapa sebenarnya Reinhard Sinaga? Psikologi Inggris menyimpulkan Reinhard ini adalah seorang predator narsistik dengan pola patologis. Pola patologis pada kasusnya si Reinhard Sinaga ini tuh nggak merujuk kepada kondisi medis tubuh seperti pada penyakit fisik, tetapi lebih pada pola patologis dalam konteks psikologis dan psikiatri, yaitu seperti pelaku menyimpang dan gangguan kepribadian yang berkaitan dengan kejahatan seksual ekstrim yang dilakukan si Reinhard. Mencari kuasa melalui tubuh orang lain, ia enggak membenci pria, ia hanya ingin menguasai mereka. Rasa aman di perantauan, ruang pribadi, dan gaya hidup bebas dimanfaatkan untuk memanipulasi sistem hukum dan sosial. Dia bukan gila, dia sangat sadar dan terencana. Itu yang paling menakutkan. Apa yang bisa kita pelajari dari kasusnya si Reinhard ini? Predator itu kadang gak selalu datang membawa pisau. Kadang mereka datang dengan senyuman, tumpangan, dan kopi hangat. Dari kasusnya si Reinhard Sinaga ini mengajarkan kita bahwa kekerasan seksual tuh gak bisa memandang gender, bisa terjadi pada laki-laki dan perempuan. Predasi bisa terjadi di mana saja, bahkan oleh teman sekamar, dosen, atau tetangga. Pendidikan seks, kesadaran sosial, dan keberanian melapor sangat-sangat penting. Kasus ini mengandung kekerasan seksual ekstrim. Jadi, kamu atau seorang yang kamu kenal menjadi korban, segera hubungi layanan bantuan seperti Komnas Perempuan atau Kontras, dan masih banyak lagi. Jadi itu dia guys tentang kasusnya si Reinhard Sinaga. Jadi buat kalian di luar sana itu hati-hati dimanapun kalian berada. So, cukup sampai di sini dulu videonya. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Buat kalian, kalau ada yang mau tambahkan, silahkan komen di kolom komentar. Oke, cukup sampai di sini dulu. Bye-bye.